Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami melalui video ini. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Amin Fitro dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pertanyaan dari pertemuan ke-12, yaitu mengenai perbedaan dari konsep diri dan juga harga diri beserta contohnya. Konsep diri sendiri itu adalah dalam ilmu psikologi memiliki arti sikap atau perasaan yang menggambarkan diri pelaku dan juga sesuatu hasil dari interaksi dan pengalaman di lingkungan. Dan harga diri adalah penilaian perilaku, penilaian individu terhadap perilakunya dan hasil dari interaksi terhadap pengalaman di lingkungannya. Contoh dari konsep diri yaitu salah satunya pola asuh dari orang tua, seperti orang tua yang sering memaki, menghina anaknya, cenderung anak tersebut akan memiliki konsep diri yang nakal, keras kepala, dan juga sering kasar. Untuk contoh dari harga diri seperti kurang percayanya diri, contoh dari harga diri ini salah satunya yaitu kritikan. Tergantung dari bagaimana harga dirinya. Ketika harga dirinya itu cenderung positif, maka dalam mengevaluasi kritikan tersebut dia dapat menanggulangi apa yang kesalahan dalam dirinya. Sedangkan untuk yang harga diri yang cenderung negatif, dia akan mudah putus asa dan berlarut-larut dalam kritikan orang tersebut. Yang kedua yaitu apa hubungan dari konsep diri dan juga harga diri ini. Konsep diri ini adalah perilaku individu dalam menilai dirinya dan hasil dari interaksi di lingkungannya, baik fisik, psikologis maupun prestasi, yang salah satu komponennya dari prestasi tadi yang berhubungan dengan harga diri, yang dimana harga diri ini merupakan salah satu komponen penting pembentuk dari konsep diri ini. Seperti salah satunya pola asuh tadi, ketika anak yang cenderung dihina, dipukuli, dan tidak dipuji, memiliki konsep diri yang cenderung negatif, sehingga dari salah satu komponennya itu harga diri terbentuk dari atas keputusasaan, minder, sehingga dalam menangani suatu masalah dia cenderung lebih susah dan suka dalam berlarut-larut. Sedangkan memiliki konsep diri yang positif, dia pasti memiliki harga diri yang positif juga. Dalam menangani suatu seperti kritikan, dia dapat mengevaluasi kritikan orang tersebut untuk membuat dirinya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa akan menjelaskan mengenai pertanyaan pertemuan 12 nomor 3, yaitu jelaskan dimensi konsep diri dan berikan contohnya. Fit mengklasifikasikan konsep diri menjadi dua kategori, yaitu kategori internal dan eksternal. Kategori internal dibagi menjadi 3 unsur, yaitu unsur yang pertama, diri identitas. Diri identitas merupakan konsep dasar dalam konsep diri yang membentuk siapa saya dan simbol yang dipilih untuk menjelaskan identitas dirinya sendiri. Contohnya seperti seorang anak yang sangat peduli pada pelajarannya. Kemudian yang kedua adalah diri perilaku. Diri perilaku berkaitan dengan perilaku individu berdasarkan stimulus internal maupun eksternal. Kesinambungan perilaku dan mempengaruhi perilaku untuk dimasukkan pada abstraksi, simbolisasi atau disatukan dengan identitas. Contohnya penggambaran berdasarkan stimulus tentang perilaku individu. Kemudian diri penilai. Diri penilai merupakan hasil interaksi diri identitas dengan
perilaku yang kemudian disatukan pada konsep diri. Contohnya penilaian terhadap sikap yang dihasilkan dari interaksi sosial oleh individu tersebut. Kemudian kategori eksternal. Kategori eksternal memiliki 5 unsur, yaitu unsur yang pertama diri fisik. Diri fisik mencerminkan diri individu melihat keadaan fisik, kesehatan, kegagahan, dan seksualitas, yaitu fisiknya. Kemudian diri moral etik. Diri moral etik mengacu pada nilai moral, etika, dan spiritual dalam mengevaluasi perilaku keagamaan, kebaikan, dan kejahatan seperti kenakalannya, bagaimana dia beribadah, dan bagaimana sikapnya terhadap orang tua. Kemudian diri personal. Diri personal mencerminkan pemahaman diri individu tentang nilai pribadi yang menggambarkan identitas diri peserta didik tersebut. Kemudian diri keluarga. Diri keluarga merupakan persepsi diri dalam lingkungan dan teman. Diri keluarga merupakan dasar dalam memahami dan menilai individu sebagai anggota keluarga dan bagian dari teman dekat. Kemudian diri sosial. Diri sosial merupakan persepsi diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Salimah akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang keempat, yaitu hubungan antara konsep diri dan perilaku seseorang, di mana konsep diri memiliki hubungan yang sangat erat dengan perilaku seseorang. Seperti yang kita ketahui, konsep diri ini memiliki pengertian, yaitu gambaran dan penilaian kepahaman seseorang terhadap dirinya sendiri, yang artinya dengan gambaran inilah kita menentukan perilaku kita sendiri. Apabila seseorang menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan suatu tugas, maka perilaku yang ditunjukkannya ketidakmampuannya itu. Contohnya seperti ketika seseorang menganggap dirinya tidak bisa mengerti pelajaran matematika, maka perilaku yang akan ditunjukkan yaitu seperti pesimis, bahkan putus asa dan enggan untuk mempelajari pelajaran matematika itu. Konsep diri memiliki beberapa peran penting dalam menentukan perilaku seseorang. Yang pertama yaitu konsep diri memiliki peran sebagai mempertahankan keselarasan batin, yang artinya konsep diri berperan dalam mempertahankan penilaian diri kita, yang mana awalnya kita menilai diri kita positif, namun timbul persepsi negatif dari orang lain. Nah, disinilah konsep diri berperan agar kita tetap seimbang dan menjadi positif semula. Seperti contohnya, ketika seseorang dihina atau dijelek-jelekan, maka seseorang itu tidak akan peduli dengan apa yang orang lain itu katakan. Seseorang itu akan mengabaikan perkataan dari orang lain. Yang kedua yaitu konsep diri menentukan bagaimana individu memberikan penafsiran atas pengalamannya. Maksudnya, sikap dan pandangan individu terhadap dirinya itu mempengaruhi bagaimana cara mereka mengartikan pengalaman hidupnya. Setiap individu pastinya memiliki cara yang berbeda dalam mengartikan suatu pengalaman hidupnya. Hal itu disebabkan karena sikap dan pandangan dari mereka yang berbeda pula. Apabila seseorang mengartikan pengalaman hidupnya dalam hal yang negatif, maka pandangan dan sikap yang akan ditimbulkan akan negatif pula. Contohnya seperti apabila seseorang mendapatkan cobaan dan ia memandang ke hal yang negatif, maka sikap yang ditunjukkannya adalah mengeluh dan memandang bahwa hidup dan Tuhan itu tidak adil, padahal tidak seperti itu. Nah, yang ketiga adalah konsep diri menentukan harapan individu, di mana setiap individu pastinya memiliki harapan untuk kedepannya. Dengan adanya konsep diri inilah, individu akan memilih tindakan dan perilaku seperti apa yang perlu dilakukan agar harapan itu dapat tercapai. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah dengan ujung NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5 pada pertemuan ke-12. Pertanyaannya yaitu, jelaskan hubungan konsep diri dengan prestasi belajar peserta didik peserta dipernya. Pada materi sebelumnya ataupun pertanyaan sebelumnya telah dijelaskan bahwa konsep diri itu merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya sendiri, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya, sehingga dia dapat mengetahui
Apabila seorang siswa itu mempunyai konsep diri yang negatif atau yang kurang baik, maka ia akan mempunyai motivasi belajar yang rendah, sehingga dia punya motivasi belajar itu juga berpengaruh pada prestasi belajar yang telah dilakukan. Lalu apa sih contohnya? Contohnya, jika ada seorang siswa di mana dia mempunyai konsep diri yang bagus atau yang positif, maka ia akan mempunyai tekad yang tinggi terhadap cita-citanya untuk kedepannya, sehingga dia dapat belajar dengan baik dan mempunyai motivasi belajar baik dan juga prestasi belajar yang baik pula. Dan begitu pula sebaliknya, jika seorang siswa tidak mempunyai tekad yang tinggi, maka dia akan mempunyai prestasi belajar yang rendah pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.